Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur karena Yesus mengungkapkan pewahyuannya kepada Petrus. Siapakah Yesus sesungguhnya? Dan karena Petrus memahami bahwa Yesus adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Dan karena itulah ia mendapatkan karunia yang besar dari Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk semakin dekat dengan putramu. Sehingga kami memahami, mengerti, menyelami, dan menghayati semua pewahyuan Yesus yang diberikan kepada umat manusia. Semakin mendalam hidup kami memiliki pengertian dan pemahaman yang benar akan Yesus dan gerejanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini sungguh merupakan sesuatu kekuatan bagi kita sebagai orang Katolik. Karena kita memiliki identitas yang pasti, yakin, dan menyenangkan, membahagiakan. Saudara, Yesus bertanya kepada para murid, siapakah aku ini? Orang banyak mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, salah satu nabi, Nabi Elia, Yeremia. Ya. Jadi mereka mengatakan kata-kata banyak orang, hearsay, mendengar saja. Tapi Yesus menunjuk kepada para rasul, menurut kalian siapakah aku ini? Menurut kalian yang telah bersama-sama dengan Yesus, cukup lama, cukup panjang, cukup jauh. Mereka diam, mereka terpana. Tapi kemudian Petrus berkata, engkau Mesias Putra Allah yang hidup. Sesuatu yang surprise, sesuatu yang hampir tak mungkin dalam pikiran manusia. Maka Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan Petrus, tapi Allah Bapa di surga. Bapa yang menyuarakan siapa aku ini, karena Bapa mengenal aku. Nah, kata-kata Petrus yang berasal dari Allah dan Roh Kudus inilah yang membuat Petrus mendapat karunia besar. Diberi karunia besar oleh Yesus. Apa karunianya? Petrus akan disebut apa? Batu karang. Batu karang yang yang tak dapat dihancurkan oleh badai sekalipun, oleh problem sekalipun. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, gerejaku. Dan itulah gereja Katolik. Karena Yesus mendirikan gereja Katolik kepada Petrus, bukan kepada rasul-rasul yang lain, kepada Petrus yang menjadi pemimpin para rasul. Dan tak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan gereja Katolik. Ribuan tahun, 2000 tahun lebih gereja berdiri. Tapi gereja Katolik dengan segala problem kehidupan, segala badai kehidupan, gereja tetap tumbuh. Dan Petrus diberi kuasa. Petrus dan pengganti-penggantinya yaitu Paus dan magisterium ajaran gereja. Ya, apa yang diikat di dunia akan terikat di surga. Ketika gereja mengatakan Bunda Maria dikandung tanpa noda tahun 54. 5 tahun kemudian Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes dengan menyatakan siapakah Bunda Maria dikandung tanpa noda. Jadi saudaraku terkasih, kita sungguh-sungguh harus bersyukur kita punya gereja, punya fondasi yang kuat, akarnya, fondasi. Dan itulah yang membedakan agama Katolik dengan agama non-Katolik, siapapun juga. Entah Kristen, entah Protestan, entah Pentakosta, entah Ortodoks, atau Anglikan, berbagai denominasi yang membedakan kita adalah Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Segala kuasa manapun tak akan menghancurkan. Dan gereja mempunyai wewenang untuk
melepaskan, untuk mengikat yang di dunia maupun di surga. Maka percayakah Anda sebagai orang Katolik memiliki fondasi yang itu, yang kuat itu? Percayakah kita, yakinkah kita sebagai orang Katolik mempunyai tanggung jawab untuk membagikan kebenaran ini, kebenaran kepada orang-orang di sekitar Anda? Dan Petrus diberi kunci, sekali lagi key, ya, kunci. Petrus diberi tahta, ya, diberi tahta gereja, menjadi ditahtakan, ya. Dan rock, batu karang, ya. Jadi sekali lagi Petrus diberi kunci kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan surga harus lewat kunci Santo Petrus. Maka ketika kita mau masuk harus lewat kunci itu, harus pegang, percaya pada Petrus itu, percaya pada pengganti Petrus. Itulah saudara. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang-orang Kristen, orang-orang Islam atau siapapun juga, yakinlah bahwa tujuan kita adalah Kristus. Tujuan kita adalah surga. Ya, dan untuk masuk surga kita harus lewat Petrus. Bilang kepada Petrus, kunci akan dibuka, pintu akan dibuka oleh sang pemegang atas perintah Yesus. Maka saudara, kewajiban kita lah untuk mengembangkan gereja ini. Gereja yang benar, gereja yang tulus dimanapun Anda berada. Sebagai lingkungan, warga lingkungan, sebagai paroki, sebagai stasi, sebagai dimanapun juga berkembang, tumbuhkan. Tetapi tumbuhkan secara internal, tapi dibagikan kepada orang lain. Apakah orang menerima atau tidak, itu urusan mereka. Bagikan, sharingkan. Misi menyatakan bahwa Yesus Kristus, menuju Yesus Kristus lewat Petrus, lewat gereja Katolik yang telah didirikan oleh Yesus sendiri. Sekali lagi, Yesus mendirikan gereja Katolik karena Yesus berkata kepada Petrus. Jadi ketika Yesus mendirikan gereja Katolik, maka kita memiliki keyakinan teguh bahwa jalan ini adalah jalan yang benar, jalan yang baik, menuju keselamatan, menuju ke surga. Profisiat Anda menjadi orang Katolik dalam jatuh dan bangun, dalam kesulitan dan kekurangan, dalam kecemasan, ketakutan, dalam ketidakberdayaan. Ya, tapi Anda yakin dan kita yakin keselamatan sungguh nyata. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.